Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik dan luar biasa, amin. Kita bersyukur kita telah ada di hari ini. Tuhan beri kesempatan kita ada di hari ini bukan kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Itu sebabnya setiap hari mau kita datang kepada Tuhan, amin. Mari kita datang dengan penuh sukacita di hadirat-Nya. Kita berterima kasih, kita mengucap syukur tentunya ya. Kita akan baca, dengar dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan di hari ini. Dan karena itu kami akan membaca, dengar dan renungkan firman-Mu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami di hari ini. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan lihat di dalam Ulangan pasal 11 kebesaran Tuhan ya. Di ayat 8 itu bicara tentang ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di ayat 11 dikatakan begini, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tanah Kanaan adalah suatu negeri yang dijanjikan Tuhan bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya, dikatakan di Keluaran pasal 3 ayat 8, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun Bapak Ibu, untuk bisa memasuki tanah perjanjian tersebut butuh usaha dan perjuangan yang tidak mudah, sebab jalan yang harus dilalui berliku-liku dan penuh dengan tantangan. Nah Bapak Ibu, selain jalan yang tidak selalu rata, ya, gunung-gunung dan berlembah-lembah, ya kan, tapi juga ada musuh yang harus ditaklukkan. Dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak. Nah, yang memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa, itu yang dilaporkan oleh 10 dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, ya kan? Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak kuat menghadapi tantangan dan takut menghadapi musuh membuat orang-orang Israel kemudian merasa pesimis. Mereka menyerah, ya kan? Mereka menyerah kalah sebelum berperang. Nah, mereka pun tidak bisa menahan bibirnya untuk terus mengeluh, ya, mengomel, ya, bersungut-sungut, ya, ngedumel, mempersalahkan Musa, ya, bahkan mungkin mereka juga mempersalahkan Tuhan, ya. Jadi lihat bahwa mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan karena pemberontakannya ini. Sebagian besar dari bangsa Israel itu gagal mencapai tanah perjanjian. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian ini adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya. Sebagaimana bangsa Israel harus melewati proses yang berliku dan penuh tantangan, kita pun tidak bisa menghindari yang namanya proses, ya, sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi setiap ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Yang namanya proses, ya, tentu, ya, pasti menyakitkan secara daging, tapi hal itu mendatangkan
kebaikan bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyerah di tengah jalan, sebab ada satu kebenaran yang harus kita pegang, yaitu adanya jaminan, penyertaan, dan pemeliharaan dari Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 12 di Ulangan pasal 11 tadi, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan dan perhatiannya kepada saudara dan saya. Matanya terus tertuju kepada kita. Amin. Nah, pertanyaannya adalah apakah mata kita tertuju kepada Dia? Amin. Nah, jadi perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Matanya terus tertuju kepada kita, asalkan dikatakan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13, ya, kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara perhatikan, ini sebuah peringatan bagi kita, ya kan? Orang yang lulus di dalam prosesnya, Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Amin. Nah, orang yang lulus dalam prosesnya Tuhan pasti akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan ngedumel, tetapi kami akan selalu melekat sama Tuhan, dan karena itu kami berhak menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap hari. Tuhan berkati mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka, anak cucu mereka. Tuhan berkati sehingga menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik, anak-anak yang cerdas, pintar. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga mereka semua Tuhan berkati, sehingga berkat bangsa-bangsa dapat mereka terima. Tuhan perintahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir dalam kehidupan mereka semua. Hari ini Yesus telah tempatkan kita, ada tanggung jawab, bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
segala